Warning atau concern dari Anda, Bu Ani, begitu. Apakah memang artinya di satu sisi ketika pemerintah tetap, berupaya untuk mencapai target dari penerimaan negara, dari perpajakan itu sendiri, apakah memang artinya dari sisi, mungkin dari basis pajak ataupun juga dari tarif pajak sendiri yang memang mau tidak mau akan ditingkatkan oleh pemerintah begitu dalam upaya untuk mencapai target. Karena tadi dari sektor migas seperti yang Anda sampaikan begitu ya, cukup challenging begitu. Artinya mungkin pemerintah perlu, berupaya untuk mencari revenue-revenue lain begitu dari perpajakan, mungkin dari basis ataupun juga tarif pajak yang baru, seperti apa Bu Ani possibility-nya? Jadi begini Mbak, tadi kan ada dua ya concern kita di perpajakan itu PPh dari non migas yang karena tadi harga komoditas ya memang turun juga kan. Kedua dari PPh migas karena memang lifting domestik kita yang turun cukup signifikan, kita sudah di bawah 600 kan begitu. Nah, pemerintah kan sudah berencana ya akan melaunch ya Mbak di tahun ini paling lambat Desember 2024 mengenai core tax, sistem inti administrasi perpajakan. Jadi harusnya ini bisa digunakan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan terutama, kan berarti IT sistemnya sudah terbangun. Bagaimana data analisnya dibangun, disiapkan, kemudian pengawasan dan penegakan hukumnya. Jadi dari sisi itu berarti sebetulnya data pajak harusnya sudah lebih bisa dihitung, diantisipasi lebih baik di mana potensi turun dan di mana potensi dia harus tambah. Kedua, kan pemerintah juga punya rencana, ya ini nanti subject to ya, apakah akan dilanjutkan atau diputuskan dilaksanakan atau tidak, mengenai pajak pertambahan nilai ya Mbak ya, Ya, kan akan naik menjadi dari 11% menjadi 12%. 12% ya. Jadi ini juga ada potensi penerimaan pajak. Dan mungkin pajak yang juga penting adalah dari sisi pariwisata. Karena di banyak negara Mbak, mereka melakukan perubahan dari yang tadinya komoditas, bisnis kepada pariwisata. Jadi kita lihat itu trennya luar biasa, baik di Eropa, di Amerika, di China, di Jepang begitu. Sehingga ini dibangun, kita punya potensi. Jadi mudah-mudahan, kan ini database-nya ada, jadi harusnya kita bisa tangkap sehingga kekhawatiran kita bahwa penerimaan pajak terutama dari PPh komoditas dan PPh dari migas itu bisa disubstitusi dengan penerimaan pajak dari sisi lain. Jadi mungkin ini catatan-catatan penting karena kita kan tidak ingin terjadi pelebaran Ya. defisit ya, karena implikasinya nanti pasti pendanaan kaitannya dengan utang dan lain sebagainya. Begitu Mbak Eva. Oke, baik. Tapi secara hitung-hitungan apakah menurut Anda bisa begitu ya disubstitusi dengan tadi hal-hal lain seperti misalnya kenaikan dari PPN dari 11% menjadi 12%. Ini cukup begitu untuk tadi mengkompensasi potensi koreksi di sektor migas sendiri, Bu Ani? Ya, kalau ditanya potensi selalu bisa itu karena tadi ya Mbak subjektif juga kan karena Ya. nilai tambah pajak nilai tambah naik 11% jadi 12% itu kan juga nanti banyak implikasinya misalnya kaitannya dengan nanti harga jual, Ya. bagaimana reaksi konsumen, kemudian kedua juga bagaimana harga dunia, bagaimana ekspor impor kita. Tetapi paling tidak pemerintah bisa mulai melis begitu apa-apa yang harus dilakukan untuk mengkompensasi sehingga jangan terjadi outlook-nya 2024 yang defisitnya diperkirakan naik menjadi 2,7 itu membuat basis defisit nanti di 2025 jadi juga bergeser. Oke. Sehingga nanti akan ada tambahan di dalam pembiayaan walaupun kita tahu juga pemerintah kan punya sisa lebih penggunaan anggaran ya Mbak ya jadi bisa ditutup dengan itu dibandingkan juga dengan penerbitan government bonds gitu. Jadi sumber-sumber penerimaan lainnya perlu dilihat. Jadi itu yang paling utama Mbak. Nanti teman-teman pajak, tadi Cortex ya. Cortex itu kan ada optimalisasi dan digitalisasi. Saya bayangkan tuh Bu Menkyu sudah mengatakan kan bahwa kalau Cortex ini bisa berlaku dengan baik, itu bisa menaikkan pajak pada level tertentu berapa persen begitu. Saya lupa persis angkanya. Jadi artinya implementasi dari sistem plus ada perubahan di dalam penetapan pajak nilai tambah itu harusnya dioptimalkan sehingga tadi koreksi 96% dari penerimaan pajak di 2024
tidak terjadi di 2025. Begitu Mbak Oke, Eva. oke baik. Tapi overall Ibu, ketika kita berbicara berkaitan dengan perpajakan, salah satu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah adalah seperti apa untuk meningkatkan rasio perpajakan kita atau tax ratio kita begitu. Nah, ini memang cukup challenging apalagi ketika kita berkaca di tahun 2024 ini tantangan global masih terus ada, domestik juga masih terus ada begitu ya. Dunia usaha juga mengalami tantangan begitu yang cukup berat. Seperti apa upaya yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah tadi dalam meningkatkan tax ratio kita begitu, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa memang sudah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan, tapi mungkin possibility bahwa tax ratio ini juga akan terus meningkat di tahun depan seperti apa Bu Ani? Mbak Eva, kita kalau kita ada possibility ya, kelihatannya kan kita nggak punya pilihan ya, harus lakukan itu. Mengapa tadi? Karena kita punya tantangan ke depan, defisit anggarannya kan harus kita jaga pada level tertentu. Tadi saya berharap banyak sebetulnya ini ketika pemerintah nanti di Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan, ketika sudah melaunch sistem inti administrasi perpajakan, itu kan nanti ada otomatisasi, digitalisasi dari seluruh layanan perpajakan, kemudian pajak itu bisa punya data banyak sehingga kalau seseorang melakukan tidak comply begitu ya terhadap laporan pajaknya itu akan bisa dilihat karena transaksi orang tersebut dari sektor-sektor lain kan bisa disatukan di dalam korteksnya. Jadi bayangan saya data yang kredibel, jaringan yang terintegrasi, kemudian nanti punya analis yang baik sekali untuk datanya, kemudian pengawasan dan pencegahan hukum itu dilakukan dengan baik, tentunya kita berharap tax ratio-nya kita bisa naik. Dan itu harus Mbak, kenapa? Karena kan kita juga punya rencana Indonesia Emas 2045 dan itu butuh pembiayaan juga, salah satunya pasti dari sisi pajak. Jadi saya mengatakan ini suatu keharusan yang tidak boleh kita kemudian agak kalau dibilang lalai bukan ya, tapi kemudian tidak menjadi fokus kita. Karena tadi ketika korteks ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, saya berharap itu bisa betul-betul, tetapi juga Mbak, ini juga harus dilihat ya, kan kita kan pembayar pajak juga kadang-kadang merasa kok nggak fair enough begitu. Jadi dari sisi konsumen atau dari sisi wajib pajak pun juga perlu dilihat bagaimana kesiapannya, kemudian database-nya. Karena kita juga punya contoh ya Mbak, UMKM itu kan besar sekali di kita, tetapi kan pembukuannya juga masih sangat sederhana. Jadi bagaimana ini juga kita dorong, sehingga nanti dari UMKM, dari usaha kecil, kemudian mikro itu juga bisa comply terhadap laporan keuangan, sehingga nanti di dalam sistem perpajakan menjadi lebih transparan. Begitu Mbak Ipa. Oke, baik.